Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Anatomi Fisiologi Manusia yang beranggotakan Muslimaini, Sonya Hairul, Dinda Mariunita, Nadila Putri Ansani, Flara Febiola, Mulia Rizky, Nurul Fadilah, dan Auliatun Nisa akan menjelaskan materi tentang kompartemen cairan tubuh. Sebelumnya, kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, MSc, yang telah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cairan tubuh. Cairan tubuh adalah cairan suspensi sel di dalam tubuh makhluk multiseluler seperti manusia atau hewan yang memiliki fungsi fisiologis tertentu. Selanjutnya, fungsi dari cairan tubuh. Yang pertama, mengatur suhu tubuh. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Yang ketiga, membuang racun dan sisa makanan. Yang keempat, mengatur struktur dan fungsi kulit. Yang kelima, pada proses pencernaan, air berfungsi untuk mengangkut nutrisi dan oksigen melalui darah untuk segera dikirim ke sel-sel tubuh. Yang keenam, sendi dan otot cairan tubuh melindungi dan melumasi gerakan pada sendi dan otot. Yang ketujuh, pemulihan penyakit. Air mendukung proses pemulihan ketika sakit karena asupan air yang memadai berfungsi untuk menggantikan cairan tubuh yang terbuang. Selanjutnya, jenis cairan tubuh berdasarkan jumlah dan distribusi. Yang pertama, TBW atau Total Body Water. Itu tuh terbagi 3. Yang pertama, pada bayi, sekitar 80% berat badannya adalah air. Karena bayi memiliki area permukaan yang lebih besar dibandingkan berat badannya. Yang kedua, pada orang dewasa. Total body water mencapai 60% berat tubuh, sekitar 40 liter pada laki-laki muda. Dan 50% berat badan, sekitar 30 liter pada perempuan muda. Yang ketiga, pada orang berusia di atas 65 tahun, total body water mungkin hanya mencapai 40% sampai 50% berat badan. Jenis cairan tubuh berdasarkan kompartemen cairan tubuh. Yang pertama, kompartemen cairan intraselulur atau CIS mengacu pada cairan dalam miliaran sel tubuh. Kurang lebih 2/3 cairan tubuh adalah cairan intraselulur. 2. Kompartemen cairan ekstraselulur atau CES yang terdiri dari seluruh cairan tubuh di luar sel, mengandung sepertiga air tubuh. A. Cairan interstisial adalah cairan di sekitar sel tubuh dan limfe adalah cairan dalam pembuluh limfatik. Gabungan kedua cairan ini mencapai 3/4 CES. B. Plasma darah adalah bagian cair dari darah dan mencapai 1/4 CES. C. Cairan transseluler. Sekitar 1% sampai 3% berat badan meliputi seluruh cairan tubuh yang dipisahkan dari CIS oleh lapisan sel epitel. Jenis cairan tubuh yaitu cairan tubuh 60% terbagi 2 menjadi cairan intraselulur 40% dan cairan ekstraselulur 20%. Cairan ekstraselulur ini pula terbagi menjadi 2 yaitu cairan interstisial 15% dan plasma darah 5%. Komponen cairan tubuh. Terdapat 2 jenis bahan yang terkandung di dalam cairan tubuh yaitu A. Elektrolit. Zat yang terdisosiasi dalam cairan dibedakan menjadi ion positif yaitu kation dan ion negatif yaitu anion. Kation utama dalam cairan ekstraselulur adalah sodium atau Na+, sedangkan kation utama dalam cairan intraselulur adalah potasium atau K+. Anion utama dalam cairan ekstraselulur adalah klorida atau Cl- dan bikarbonat HCO3-. Sedangkan anion utama dalam cairan intraselulur adalah ion fosfat yaitu PO43-. B. Non-elektrolit. Zat-zat yang termasuk ke dalam non-elektrolit adalah glukosa, urea, kreatinin, dan bilirubin yang tidak terdisosiasi dalam cairan. Pengaturan keseimbangan air. 1. Asupan dan output air harian dari seseorang dengan aktivitas sedang dan tubuh sedang adalah seimbang, yaitu sekitar 2.500 ml air.
Asupan air dalam 24 jam didapat terutama dari diet. Yang pertama, makanan yang ditelan mengandung sekitar 700 ml air. Daging mengandung 50% sampai 75% air dan beberapa jenis buah dan sayuran mengandung 95% air. Yang ketiga, air atau minuman lain yang dikonsumsi mencapai sekitar 1.600 ml air. Air metabolik yang dihasilkan melalui katabolisme mencapai sekitar 300 ml. 2. Keluaran air atau kehilangan air terjadi melalui beberapa rute. Yang pertama, melalui ginjal, kita akan kehilangan air terbesar sekitar 1.500 ml. Yang kedua, air juga hilang melalui kulit, yaitu saat berkeringat melalui perspirasi. Tak kasat mata sekitar 500 ml. Yang ketiga, melalui evaporasi paru 300 ml dan melalui saluran gastrointestinal 200 ml. Tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik. Tekanan hidrostatik merupakan daya yang dikeluarkan oleh cairan yang ditekan terhadap dinding. Di kapiler, tekanan hidrostatik sama dengan tekanan darah kapiler. Tekanan hidrostatik kapiler atau HPC cenderung mendorong cairan keluar dinding kapiler. Adapun peranan dari tekanan hidrostatik antara lain, yaitu perpindahan cairan di antara kapiler dan cairan interstisial. Tekanan hidrostatik merupakan tekanan yang hanya ditimbulkan oleh zat-zat yang tidak dapat melalui pori-pori suatu membran semi permeabel atau besarnya tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan osmosis. Adapun peranan dari tekanan osmotik yaitu perpindahan air antara CES dan CIS ditentukan oleh kekuatan osmotik. Peranan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mesin pencuci darah, yang kedua, pengawet makanan, yang ketiga, membasmi lintah, yang keempat, penyerapan air oleh akar tanaman, yang kelima, desalinasi air laut melalui osmosis balik. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik. Yang pertama ada membran. Setiap kompartemen cairan dipisahkan oleh membran semi-permeabel. Di antaranya A. Membran sel, yaitu memisahkan cis dan cit dan terdiri atas lipid dan protein. Yang B. Membran kapiler, yaitu memisahkan cif dan cit. Yang kedua ada proses transfer, yang terdiri atas A. Difusi, B. Transfer aktif, C. Filtrasi, D. Osmosis. Yang ketiga yaitu konsentrasi cairan tubuh. Perubahan pada konsentrasi cairan tubuh mempengaruhi gerakan air di antara kompartemen cairan melalui osmosis. Osmolitas menunjukkan konsentrasi osmotik larutan. Besarnya dinyatakan dalam MOSM per kilogram. Osmolalitas plasma normalnya 287 MOSM per kilogram, yaitu iosmotik atau isotonik. Gangguan keseimbangan cairan tubuh. Yang pertama, overhidrasi. Penyebab overhidrasi meliputi adanya gangguan ekskresi air lewat ginjal atau gagal ginjal akut. Masukkan air yang berlebihan pada terapi cairan. Masukkan cairan irigator pada tindakan reseksi prostat transutreal. Dan korban tenggelam. Gejala overhidrasi meliputi sesak nafas, edema, peningkatan tekanan vena jugular, edema paru akut, dan gagal jantung. Dari pemeriksaan labor, dijumpai hiponatremi dalam plasma. Terapi terdiri dari pemberian diuretik atau bila fungsi ginjal baik, ultrafiltrasi atau dialisis atau fungsi ginjal menurun, dan flebotomi pada kondisi yang akurat.
Yang kedua, dehidrasi merupakan suatu kondisi desifit air dalam tubuh akibat masukan yang kurang atau keluaran yang berlebihan. Kondisi dehidrasi bisa terdiri dari isotonik atau bila air hilang bersamaan garam, contohnya GE akut, overdosis diuretik. Hipotonik atau secara garis besar terjadi kehilangan natrium yang lebih banyak dibandingkan air yang hilang. Terapi dehidrasi adalah mengembalikan kondisi air dan garam yang hilang dengan pemberian Ringer, laktat, atau NaCl. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gangguan kesetimbangan elektrolit yang terbagi di atas dua. Yang pertama, hiperkalemia. Hiperkalemia adalah jika kadar kalium besar dari 5 milikuivalen per liter. Yang kedua, hipokalsemia. Hipokalsemia adalah suatu kondisi yang gawat darurat karena menyebabkan kejang umum dan henti jantung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hiponatremia. Hiponatremia apabila kadar natrium plasma di bawah 130 milikuivalen per liter. Yang selanjutnya hipernatremia jika kadar natrium besar 150 mg per liter, maka akan timbul gejala berupa perubahan mental, letargi, kejang, koma, dan lemah. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang hipokalemia. Nilai normal kalium plasma adalah 3,5 sampai 4,5 milikuivalen per liter. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.